Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan pada saat ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kota cerdas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Brasiska Anissa Wahidia sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 11 yang pertama, Asrul Muhayyad, yang kedua ada Delvin Kurnia Sandi, dan yang ketiga ada Rahmat Zanwar. Baiklah teman-teman, langsung saja materi pertama yang akan dibahas oleh Delvin Kurnia Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvin Kurnia Sandi. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas terkait Smart City. Jadi Smart City atau kota cerdas merupakan konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengolah sumber daya yang ada dan dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat pada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan apapun, dan dapat mengantisipasi kejadian yang tak terduga, kemudian dapat mengevaluasi kejadian yang sebelumnya. Jadi itu yang disebut konsep Smart City. Secara definisi, kota cerdas mengacu kepada berbagai unsur penting, yaitu faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Kota cerdas juga memiliki lingkungan yang cerdas di mana pengolahan limbah berkesinambungan dan berkelanjutan. Kota cerdas juga didukung oleh penduduk kota yang cerdas dan melek teknologi, informasi, serta memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kotanya dan kondisi lingkungan yang mendukung, serta tata kelola pemerintah yang baik pula. Jadi secara definisi, kota cerdas juga merupakan kota yang lebih maju daripada kota sebelumnya. Kota yang lebih melek teknologi dengan sumber daya manusia yang tinggi. Jadi apabila kita melihat hari ini, kondisi Indonesia juga sudah beranjak ke situ. Beranjak kepada kota yang hari ini, kota yang terbelakang dan untuk menjadi kota yang smart. Contohnya Indonesia hari ini berupaya membangun ibu kota baru di Kalimantan yang sudah menggunakan konsep Smart City atau kota cerdas untuk dapat menopang Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sasti Om, Namo Buddhaya Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yang kali ini membahas tentang transportasi kota cerdas ya. Jadi sistem transportasi kota cerdas dapat didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi antara modal mobil, transportasi air, kereta api, dan transportasi udara. Jadi sistem yang bagaimana? Jadi sistem yang terintegrasi ya. Jadi sistem ini yang berperan penting dalam smart transportasi untuk melaporkan apa saja yang terjadi di jalan raya. Dengan demikian, mobilitas penduduk akan semakin meningkat karena informasi yang mereka butuhkan tersedia secara real time dalam suatu aplikasi platform ya. Jadi salah satu kebijakan yang mendukung keberhasilan Smart City ini adalah kebijakan transportasi cerdas, yang dimana kebijakan di bidang transportasi dalam rangka mengantisipasi perubahan karakteristik mobilitas di berbagai daerah, tak terkecuali juga wilayah pinggiran Indonesia. Jadi transportasi ini merupakan bagian dari Smart City yang paling penting untuk meningkatkan ekonomi perkotaan. Selain untuk menghematkan waktu dan biaya, informasi lalu lintas pun dapat dengan mudah didapatkan oleh pengguna jalan. Ini dari
transportasi smart city ini tadi ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu transportasi cerdas ini saling terkait ya, keterkaitan satu sama lain. Jadi contoh seperti transportasi udara itu pesawat dengan bus atau travel. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk mempercepat perjalanan mobilitas ini tadi antara penduduk ini tadi pergerakan. Untuk apa? Untuk menghindari kemacetan yang ada di kota-kota. Jadi, lalu yang kedua, kemudahan informasi bagi pengguna dengan hanya menggunakan handphone. Pengguna dapat mudah mengetahui jadwal dan tarif berbagai modal transportasi. Itu tadi. Jadi dengan adanya itu tadi transportasi cerdas, kita dapat mengetahui ya melalui handphone, ya komputer, dan berbagai macam lainnya. Lalu yang ketiga itu tentang efisiensi mobilitas. Jadi di efisiensi ini adalah sebuah penyelesaian ya. Jadi tentang kecepatan dan memuaskan ya kan. Tata kelola cerdas. Tata kelola cerdas mencakup unsur-unsur partisipasi di dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, pemerintah yang transparan, dan perspektif politik. Untuk menunjang unsur-unsur ini, pemerintah kota harus memiliki e-government yang baik yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan dunia swasta. Informasi dari masyarakat disampaikan melalui website pemerintah dan diolah untuk membuat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Muhayyad. Di sini saya akan melanjutkan materi pada kelompok kami yaitu Kota Cerdas atau Smart City. Di sini saya akan menyampaikan poin tentang masyarakat kota cerdas. Dalam sebuah kota cerdas atau Smart City, masyarakat kota memiliki kepercayaan, norma, dan jaringan yang mendukung terbentuknya kota yang aman dan bersih serta bersahabat dengan lingkungan, didukung oleh pengetahuan masyarakat yang baik tentang teknologi informasi tentunya. Di sini terdapat unsur-unsur yang penting yang menjadi ciri-ciri sebagai masyarakat kota cerdas. Yang pertama yaitu tentunya kepercayaan. Masyarakat merupakan pihak yang terwakilkan terhadap pihak-pihak yang diwakilkan berupa pihak-pihak yang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar, sehingga sebuah keadaan wilayah atau kota tersebut memiliki keadaan yang nyaman untuk masyarakat berkegiatan bermasyarakat dan bersosial dalam sehari-hari. Apabila suatu kepercayaan masyarakat mulai memudar terhadap pihak-pihak tersebut, maka situasi terhadap kota dan wilayah tersebut akan mulai mengalami penurunan berupa dari kepercayaan tersebut. Yang kedua yaitu norma. Semakin maju sebuah wilayah atau kota, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat tentang aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku di daerah tersebut, sehingga terciptanya keadaan yang aman dan nyaman untuk masyarakat untuk bersosial dan dalam berkehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yang ketiga yaitu jaringan. Keterbukaan informasi atau transparansi terhadap informasi publik merupakan unsur yang sangat penting terhadap roda penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan sebuah kota yang cerdas, sehingga masyarakat secara leluasa mendapatkan informasi-informasi publik, baik itu dari media online atau digital, bahkan berupa media-media cetak yang tersedia, sehingga adanya hubungan yang tidak ada yang tidak terselubungi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah itu memiliki hubungan
yang transparan berupa ke informasi publik yang disebar luaskan untuk pengetahuan masyarakat tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 11 mengenai kota cerdas. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum